Selamat mendengarkan podcast ini. Bapa di surga itu hadir bersama-sama dengan kita. Bukan hanya di dalam ruangan ini, saudaraku, tetapi di dalam seluruh perjalanan hidup kita setiap hari, setiap saat. Ada satu pertanyaan yang pernah saya kemukakan. Memang ini tidak langsung terkait dengan hidup saudara, tapi bisa terkait. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa berkhotbah dari hatimu? Semua yang saya ucapkan adalah perkataanmu. Saudara tahu apa jawab Tuhan? Memang tidak terkait langsung dengan hidup saudara, tetapi bisa terkait. Dan untuk hamba-hamba Tuhan ini sangat penting. Tuhan menjawab, kalau setiap hari apa yang kau katakan adalah dariku, dalam perkenananku, maka di mimbar engkau akan menyampaikan apa yang aku mau sampaikan. Seorang pembicara tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sembarangan setiap hari. Joke-joke, keramat tamahan, atau apapun yang diucapkan dari mulutnya harus dalam perkenanan Tuhan. Menjadi juru bicara Tuhan di mimbar itu harus dimulai dari menjadi juru bicara Tuhan setiap hari. Sebelum berbicara kepada jemaat, dia harus berbicara kepada istri, anak-anak, orang tua, tetangga, famili. Dan Roh Kudus menuntun kita, saudara, untuk berbicara. Roh Kudus menuntun kita dalam segala hal, sehingga kita mengerti apa yang patut kita ucapkan dan apa yang tidak patut kita ucapkan. Hal yang kedua, saudaraku, kalau segala sesuatu setiap hari kita lakukan untuk Tuhan, kalau kamu melakukan segala sesuatu untukku, maka segala sesuatu yang kamu lakukan di mimbar itu juga untukku. Saudaraku, memang hal ini tidak terkait langsung dengan hidup saudara, bukan sebagai pembicara. Tetapi satu hal yang dapat dibagikan dalam hal ini adalah penyertaan Tuhan setiap hari. Penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau dipertanyakan bagaimana hidup sukses atau hidup yang berhasil, jawabnya sederhana, berdamailah dengan pemilik kehidupan. Hal ini juga merupakan pergumulan dan jawaban yang saya peroleh terkait dengan pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana aku bisa menjadi juru bicaramu, Tuhan? Berdamai dengan Allah, menjadi juru bicara Tuhan setiap hari. Segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar untuk Tuhan. Maka di mimbar kita bisa mengekspresikan perasaannya. Kita tidak bisa mengekspresikan perasaan Tuhan di mimbar kalau kita tidak mengekspresikan perasaan Tuhan setiap hari. Dan itu sebuah latihan. Harus terus kita latih agar kita bisa melakukannya. Semua yang kita latih pasti bisa. Dan inilah cara kita mencapai sukses. Itu sukses saya dalam pelayanan, saudara. Ya, bukan menjadi pendeta terkenal, ya, bukan menjadi pendeta yang jemaat banyak. Itu bukan ukuran sukses. Tetapi menjadi juru bicara Tuhan, yang bisa mengekspresikan perasaan Tuhan waktu di mimbar, juga dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita
bertemu, berinteraksi dengan sesama, ya. Kalau saya dengan jemaat, bagaimana perasaan Allah mengalir, mencintai orang dengan tulus, tidak ada vested interest, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau kepentingan apapun untuk siapapun, tapi kepentingan Tuhan untuk kemuliaan namanya, saudaraku. Ini sukses kehidupan. Anda dan saya bisa memiliki sukses dan kepastiannya 100%. Akurasi atau ketepatannya sempurna kalau kita berdamai dengan pemilik kehidupan. Tidak mudah berdamai dengan pemilik kehidupan, karena Allah tidak kelihatan. Kehendaknya memiliki standar yang sangat tinggi, standar kekudusan yang sangat tinggi, sementara kita adalah manusia yang hidup di bawah hukum dosa. Bukan sekedar hukuman dosa, hukum dosa. Ada hukum dosa. Kita telah ada di dalam hukum dosa. Kecenderungan atau kecenderungan tidak melakukan kehendak Allah, atau kemelesetan, ketidakmungkinan untuk bisa tepat. Hukum dosa, dalam bahasa Yunani hamartia, meleset. Tidak mudah, tetapi semua yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, kita latih, itu bisa. Sama seperti orang main musik, sama seperti orang belajar naik sepeda, belajar mengendara mobil. Semua dimulai dari kesulitan, tetapi lambat laun akan sangat mudah. Pada waktu belajar mengendara mobil, saudara yang mengalami, ya, grogi, takut, setir tidak stabil, ya. Kalau zaman saya belajar naik mobil masih belum matic, ya saudara, ya, masih pakai persneling 1, 2, 3, ya, kaki harus menginjak, ya, persneling itu susah. Tapi kalau sudah bisa, itu kita naik mobil tanpa berpikir, kaki sudah otomatis, ya, untuk memindahkan gigi, menginjak persneling. Kalau sekarang kan matic, saudara, 1, 2, 3, ya, mudah, ya. Dulu belum ada, zaman saya kalaupun ada hanya dimiliki oleh segelintir orang. Saya belajarnya pakai persneling 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Kaki harus menginjak persneling kalau itu mobil tertentu keras, ya saudara. Tapi kalau sudah bisa itu otomatis, kaki, tangan otomatis, saudara, ya, menginjak rem gas sambil ngobrol, sambil, ya, telepon mungkin juga bisa, ya. Tapi dimulai dari sulit. Berenang juga begitu, dimulai dari sulit. Bisa minum air kolam renang, ya, ngap-ngap, saudara. Tapi kalau sudah bisa berenang itu tidak usah pakai pikiran, nyemplung air, dan tidak peduli sedalam apapun kolam renang atau laut atau danau, tidak usah berpikir, otomatis tangan bisa, ya, bergerak, kaki bisa, bahkan memiliki feeling untuk mengapung, ya. Tapi dimulai dari sulit. Musik sama, musik semua sama. Berdamai dengan Allah tidak mudah, karena Allah memiliki standar kekudusan yang tinggi. Kita orang yang hidup dalam hukum dosa, tetapi Allah memungkinkan kita untuk hidup dalam perdamaian dengan Dia, ya. Jangan hanya teori secara sistematika teologi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib mendamaikan kita dengan Allah,
Lalu kalau orang mengerti itu dan mempercayai itu, dia otomatis sudah berdamai. Setan telah merusak kekristenan yang sejati. Dan ini ada dalam kehidupan banyak orang, termasuk teolog-teolog. Percaya bahwa Allah telah mengutus putranya, darahnya ditumpahkan untuk mendamaikan manusia, Allah dan manusia. Mengerti hal itu, mempercayai hal itu sudah berarti berdamai. Sama seperti kalau sudah mengerti Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu mempercayai itu, mengakui itu, sudah selamat. Coba saudara, itu penipuan dan penyesatan. Kekristenan bukan di atas kertas, bukan sekedar di dalam alam pikiran dan keyakinan, tetapi kekristenan itu di dalam pengalaman hidup, dalam perilaku, dalam perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Sekolah Alkitab bisa membuat orang memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi belum tentu membawa seseorang memiliki pengalaman dengan Allah. Pengalaman dengan Allah, perjumpaan dengan Allah berbeda sekali dengan pengetahuan tentang Allah. Berbeda sekali. Dan saudara jemaat sering tidak punya dua-duanya. Pengetahuan tidak punya, pengalaman juga tidak punya. Tetapi bersyukur, lebih baik tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, dengan rendah hati mendengar firman. Kiranya Allah mempertemukan saudara dengan hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan suara Allah yang berkhotbah di dalam roh. Berkhotbah di dalam roh maksudnya bukan berkhotbah dalam bahasa roh, tapi di dalam pimpinan roh. Seperti yang tadi saya katakan, orang yang hidup di dalam roh, dalam pimpinan roh setiap hari, ketika di mimbar juga pasti hidup dalam pimpinan roh dan berkhotbah di dalam roh. Nah, kembali kepada pokok masalah kita, berdamai dengan Allah, pemilik kehidupan. Percayalah apa yang saya kemukakan ini, saudaraku. Kalau saudara berdamai dengan Allah, pemilik kehidupan, saudara menjadi istimewa di mata Tuhan. Tidak ada masalah besar, karena surga neraka pun saudara sudah taklukkan. Artinya saudara akan diperkenan masuk surga. Apalah artinya yang lain? Tetapi harus berjuang, saudara. Berjuang mengenal Allah, berjuang bertemu dengan Dia dalam doa, berjuang untuk hidup di dalam doa puasa, ya, seperti besok kita doa puasa. Tapi hari ini saya sudah curi start. Bukan mau menunjukkan saya patut dipuji atau mau tebar pesona, supaya saudara mempercayai saya yang mau bahwa saya serius mengajak saudara untuk berdamai dengan Allah. Kalau saudara bisa berdamai dengan Allah, tentu dengan cara membunuh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diperkenan Allah, selalu mengucapkan kata-kata yang diperkenan Allah. Waktu bercanda, waktu memberikan salam, semua kita persoalkan di hadapan Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara akan terlatih itu, saudara akan terlatih. Saya ini hampir terlambat. Sekali lagi, kalau saya berkata saya, bukan berarti saya mau tebar pesona. Pengalaman yang saya alami, bukan sekedar kata orang atau dari buku yang saya baca. Saya alami. Saya ini nyaris terlambat, dan saya tidak malu mengatakan di hadapan Civitas Akademi, STT Ekumene yang juga hadir, saudaraku, tidak malu, ya, di hadapan semua hamba-hamba Tuhan dan didengar oleh semua pendeta di bawah sinode GSKI. Saya juga tidak malu, karena itulah fakta kehidupan di mana kita terus dalam proses belajar. Hampir terlambat, saudara. Kita cakap berbicara,
cakap membuat joke, cakap membuat sikap-sikap yang menunjukkan keramahan atau kelihatan rohani, yang itu membuat kita berkosmetik, dan itu memuakkan, saudara, memuakkan. Sekarang kita melihat Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menurut Tuhan senang kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ucapkan, kita ucapkan. Apa yang Tuhan tidak kehendaki kita ucapkan, jangan kita ucapkan. Saya sering gagal dalam perjumpaan di meja makan, waktu makan bersama, waktu ketemu seseorang, saya sering gagal. Ada hal-hal yang mestinya tidak kuucapkan, saya ucapkan. Mudah mengatakan kutaruh Tuhan di mataku, tetapi dalam prakteknya betapa sulitnya itu, saudara. Kalau irama kita sudah salah, maka betapa sulitnya kita perbaiki. Tapi kalau kita sadar kesalahan kita, kita mau berubah, kita berlatih, kita bisa melakukannya. Kita beri kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk memiliki satu kepentingan, yaitu menyenangkan Tuhan saja. Dan percayalah, Tuhan akan mengistimewakan saudara. Istimewakan Tuhan dengan cara menyenangkan hatinya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan Dia. Jangan saudara berpikir dengan memiliki prinsip hidup seperti ini, saudara kurang bahagia atau kurang senang. Tuhan tahu saudara dan saya ini bukan monyet, manusia yang memakan enak juga, tidur nyenyak, melihat orang-orang yang kita kasihi terlindungi, senang dengan keluarga, wisata, melihat pemandangan alam. Tuhan tahu. Dan yang paling penting, tidak masuk neraka, terhindar dari api kekal dan masuk surga. Tuhan tahu. Apa yang saya kemukakan ini untuk kepentingan saudara, kepentingan saya. Tuhan sebenarnya tidak punya kepentingan, tetapi karena kasih Tuhan yang besar terhadap kita, Ia ingin kita berkeadaan baik-baik. Baik-baik dalam segala hal, yang nanti intinya adalah kita bisa bersekutu dengan Allah dan layak masuk surga. Kalau orang tidak menjadi alat kemuliaan Tuhan, artinya menjadi alat kemuliaan yang lain, kemuliaan diri sendiri, kemuliaan setan, tidak layak, tidak pantas dibela. Perhatikan kalimat-kalimat dari syair lagu ini. Kepentinganku hanya dirimu, hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Jadi setelah saya selesai khotbah ini, saya keluar, saya harus jaga perkataan. Yang tidak perlu diucapkan, jangan diucapkan. Apalagi ya misalnya membicarakan orang, membuat gosip, wah itu sudah jelas merusak. Atau kita marah, kita maki-maki, itu tidak boleh, sudah jelas itu rusak. Saudara juga begitu, ayo berlatih. Ingat kita di hadapan Tuhan. Nanti ada saja hal yang membuat saudara marah, memancing emosi. Nah itu cara-cara Allah untuk membunuh temperamen manusia lamamu. Yaitu ketika Tuhan memberikan Anda rangsang untuk berbuat dosa, saudara memilih tidak, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan orang, kita berpikir ya, apa yang bisa saya beritahu, apa yang saya bisa berikan ke orang itu. Oh, dia suka makan makanan ini, kita belikan. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Ternyata dari pihak Tuhan dulu, bukan dari pihak kita. Saya ulangi, kalau saya misalnya ingin menyenangkan orang, saya mesti tahu apa yang disukai orang itu. Oke, saya beli sesuatu, saya buat sesuatu, saya beri dia. Tapi untuk menyenangkan Tuhan itu bukan berangkat dari diri kita, dari diri Tuhan. Dari Tuhan, Tuhan membuat masalah.
Tuhan mengumpan kita, dalam tanda kutip mengumpan dengan dosa. Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita dengan berbagai kesempatan untuk melampiaskan kemarahan, mengangkat diri, dan atau dosa-dosa lain. Nah, saat seperti itulah kesempatan menyenangkan Tuhan. Jadi kita harus tahu, ketika kita disodori sesuatu di mana kita bisa memuaskan daging kita, itu kesempatan menyenangkan Tuhan. Ketika kita memilih tidak melakukan apa yang salah. Jadi jangan saudara menyalahkan orang ketika saudara pulang ke rumah lalu istri atau suami atau anak atau orang tua melakukan sesuatu lalu saudara jadi marah, banting-banting barang, lalu saudara berkata, saya baru pulang dari gereja, baru pulang nih gara-gara lu gua bikin dosa. Bodoh. Tuhan memberi kesempatan berbuat. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan mengizinkan, kalimat yang penting, mengizinkan Anda punya kesempatan berbuat dosa. Tetapi itu kesempatan menyenangkan Allah jika kita menolak. Amin. Boleh tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terus. Bisa banyak dan makin berat, rangsangannya makin berat. Tapi kalau kita punya komitmen, saudara, percaya, kalau sudah punya tekad, itu benar. Saya tukang makan, saudara, udah kelihatan dari badannya. Dan saya tahu tempat-tempat makan apa yang enak. Tetapi kalau sudah niat puasa, itu enggak ada lapar. Atau kalau lapar itu bisa kita lewati dengan mudah. Tekad. Jadi kalau saudara sudah tidak punya tekad, tidak bisa. Tekad hidup suci, tekad tidak melukai Tuhan, maka kita bisa. Cuman jangan lupa, ini masalahnya, karena 5 menit sadar, 5 menit jangan sadar. Tapi kalau dilatih itu, nanti tanpa berpikir, seperti tadi saya cerita soal mengendara mobil, seperti berenang, nyemplung ke air, nggak usah pikir teori renang gimana, jelup, tidak perlu, otomatis. Main musik itu juga tangan seperti punya mata, semua harus dilatih. Juga kesucian, saudara akan bisa mengalami ini. Nah, berdamai dengan pemilik kehidupan itu bukan hanya secara teori kita mengerti dan mengakui hal tersebut. Yesus mati di kayu salib memperdamaikan kita, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran atau dalam doktrin yang benar itu. Berdamai bukan teori, berdamai itu pengalaman. Amin. Sebab Tuhan bukan secarik kertas yang di atasnya ada doktrin-doktrin tentang Tuhan. Dia Allah yang hidup, yang harus dijumpai dan dialami. Karenanya kita berurusan dengan Tuhan itu tidak mudah, karena Allah punya standar kekudusan itu tinggi. Sedang kita ada di dalam hukum, kita ada di dalam hukum dosa. Kita di bawah, kita di bawah hukum dosa. Tapi kalau kita latih, ya, sementara Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenarannya, memberikan kita kecerdasan rohani untuk bisa memiliki kepekaan terhadap pikiran perasaan Tuhan. Kita membunuh keinginan-keinginan daging melalui peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Kenapa hidup begitu sulit, saudaraku? Karena kita tidak berdamai dengan Allah secara benar. Kalau anak dunia tidak perlu mempersoalkan ini, karena memang
Karena memang sirkuitnya beda. Dia punya sirkuit sendiri. Punya sirkuit sendiri, dan itu tidak perlu kita persoalkan. Kita punya sirkuit yang dirajut Tuhan terus setiap hari sampai membentuk satu gambaran hidup yang indah. Kita harus berurusan dengan Allah, dan Tuhan Allah Bapa memberikan rohnya, memberi kita pengertian, kecerdasan rohani, bisa melihat apa kehendak Allah, memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Tuhan. Sementara Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita setiap hari, di situ kita menyalibkan daging kita. Itu yang namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan tujuan, jangan salah. Menyangkal diri itu sarana, tujuannya Tuhan. Beri tepuk tangan. Menyangkal diri itu bukan tujuan, itu sarana Allah. Dan penyangkalan diri bisa terjadi atau berlangsung ketika ada impuls, ada rangsang dosa. Lalu kita bertarung antara kehendak kita sendiri atau kehendak Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan bahkan makin berat. Kalau kita punya komitmen benar-benar mau hidup suci, mau menyenangkan Tuhan, saudara, kita bisa melakukan sampai jadi irama. Saudara paham yang saya maksud? Saudara paham yang saya maksud? Saudara harus berlatih. Mulai dari sekarang, saudara, ketika saudara pulang dari gereja ini, saudara mulai menerapkan, mengamalkan firman yang saudara dengar saat ini. Saya sedang mengamalkan terus. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Ada saja salah yang saya lakukan. Bukan kesalahan moral besar, tetapi ketidaktepatan yang itu mestinya tidak saya lakukan. Jadi kalau ibarat orang belajar memanah, saudara meleset, saudara masih meleset 30 cm masih tidak masalah. Kalau saya meleset 30 cm udah keterlaluan. Meleset saya harus sudah 5 cm paling tidak. Paham saudara? Ketika saudara masih muda, saudara belum mampu memahami standar kesucian Allah sehingga Anda tidak punya ketepatan melakukan kehendak Allah, melesetnya masih 30 cm, 50 cm atau setengah meter, Tuhan masih memaklumi. Tapi makin tua kita harus makin akurat, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saudara mau belajar, berlatih? Katakan amin. Orang-orang muda, kalian bersyukur kalau sejak muda sudah berlatih ini. Sebab kalau Anda tidak berlatih ini, Anda terlambat. Terlambat. Seperti dialog saya dengan seseorang hari ini, ketika dia menceritakan keluarga atau familinya yang kaya. Saya tidak anti orang kaya, saudara. Kebetulan saya kenal, ya, aktivis ini punya keluarga besar, ya. Salah satu keluarga besarnya, yang umurnya juga sudah seumur saya ini, lalu berkata, kita sudah tua ya, mau cari apa lagi ya? Dijawab oleh pelayan Tuhan Rehobot, kita mesti mencari Tuhan. Iya sih. Lalu ketika dia cerita, saya bukan mendahului Tuhan atau menghakimi, ya. Saya merasa harus menyampaikan satu kalimat kepada pelayan Tuhan yang mengatakan kita harus mencari Tuhan. Saya katakan, tapi dia sudah terlambat. Tapi dia sudah terlambat. Bukan berarti dia akan masuk neraka, jangan salah. Ketepatan dia untuk hidup menurut kehendak Allah dengan usia seperti ini baru sadar mencari Tuhan, sudah sulit. Waktu yang panjang dia hidup dalam percintaan dunia. Baru setelah hari tuanya sadar mau cari apa, sudah kaya, sudah punya ini, punya itu,
Ternyata masih ada kekosongan dalam jiwanya, dan dia sadar, syukur dia sadar. Mungkin juga karena hamba Tuhan ini sering dialog dan mulai memberikan firman, dan itu yang bisa memunculkan kehausan dalam dirinya terhadap Tuhan. Tetapi dengan usia yang sudah lanjut, baru sadar mau mencari Tuhan, terlambat saudara. Mau bagaimanapun sulit. Seperti begini, kalau saudara punya asisten rumah tangga lulusan SD, ya, bukan tidak bisa bekerja, bisa, tapi terbatas. Mau belajar bagaimana, tidak mungkin Anda bawa ke kantor jadi sekretaris. Paham maksudnya ya? Tidak bisa, mau kecuali dia masih muda, lalu Anda latih. Kalau dia sudah umur 45-50 tahun jadi asisten rumah tangga, sekian tahun hidup dengan cara berpikir yang tidak akademis, sulit saudaraku. Nah, ini paralel, paralel, ya, ini paralel dengan kehidupan rohani, atau analog, bisa dijadikan analogi. Jadi kalau sekarang kita sadar akan hal ini, kita harus berubah. Jangan saudara mendengar khotbah ini, saudara amin, tapi Anda tidak punya langkah. Ibarat kertas, Anda punya lipatan, tahu lipatannya. Dibuka begini, ngelipat lagi. Kalau sudah lama lipatannya susah, ya, membuat hilang lipatan itu. Atau kalau pembantu rumah tangga salah, ini membuat garis bertahun-tahun, lalu Anda mau buat garis baru, kadang-kadang tidak mudah. Udah diberi air basah kuyup, tetap kelihatan lipatan itu. Oke, amin saudara. Lipatan, nah bagaimana membuat lipatan baru? Harus sedini mungkin. Dan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita berubah, berjuanglah untuk berubah. Saudara tahu nggak? Ya, saya ngomong nih, kita itu kan sering otomatis joke begini, otomatis bertindak begini, otomatis ngomong begini. Itu lipatan. Ditabrak dikit, anjing, lipatan. Nah ini contoh yang agak ekstrim ya. Banyak hal, lihat sesuatu gitu. Coba kalau pria-pria yang hidung belang, bukan hidungnya ada belangnya, hidungnya tetap biasa, tapi hatinya belang. Dia lihat wanita cantik, cara mandangnya bisa berubah. Karena dia punya lipatan begitu. Atau wanita-wanita yang memang nakal, ya, pelakor misalnya. Dia lihat pria yang tajir kelihatannya, seperti singa melihat kijang. Bisa diterkam ini. Ini lipatan, ini contoh. Dan contoh ini terlalu ekstrim ya. Jarang ya, walaupun ada ya. Tapi dalam banyak hal. Kalau saudara sudah bertahun-tahun hidup dalam karakter sifat materialistis, itu cara memandang uang itu berbeda. Paham ya? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Harus diubah. Dan itu harus kita perjuangkan mulai sekarang, saudaraku. Jadi untuk tidak serupa dengan dunia, Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu perlu perjuangan. Yuk kita berubah. Semua katakan, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku bisa berubah. Kalau misalnya ya saudara mau pergi ke luar kota, apalagi ke luar negeri ya, beberapa hari, bahkan beberapa minggu, saudara harus persiapannya lebih baik. Makin lama, makin jauh, persiapan saudara makin banyak. Betul tidak?
Kopernya diperbesar, pakaian dalamnya lebih banyak, kemungkinan sakit, beli obat dan lain sebagainya. Bayangkan kalau saudara mau pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama dan jauh, hanya diberi waktu 1 jam persiapan. Akhirnya persiapan saudara juga apa adanya, ya gitu. Ke surga itu jauh dan kekal di sana. Anda tidak bisa persiapan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. You harus jauh-jauh hari, saudaraku. Kita harus jauh-jauh hari persiapan. Saya tidak mau nunjuk orang, mau nunjuk tapi takut. Kalau minggu depan kamu meninggal dunia, saya nggak nunjuk siapa ini, siapa di sini. Kira-kira persiapan apa yang kau lakukan? Mungkin Anda langsung telepon saya, Pak Eras, minggu ini ada doa puasa enggak? Enggak ada. Bikin aja Pak, bikin. Ada doa sore, ada doa malam Pak. Wah, ini enggak ada doa malam. Bikin Pak. Anda mau datang kebaktian pagi jam 11, sore jam 5, Anda duduk di sini, Anda nunggu. Kebaktian doa Anda hadir, wanita surgawi Anda ikuti walaupun Anda pria. Loh, itu betul. Sampai kebaktian remaja pun Anda ikut. Saudara mengerti nggak? Lalu saudara berusaha untuk hidup suci. Anda bisa bayangkan kalau orang biasa sembarangan hidup, bisa nggak dalam waktu 1 minggu hidup suci? Nggak bisa. Padahal Anda mungkin meninggal bukan minggu depan, jangan-jangan besok sore. Paham nggak saudara? Nah, kenapa kita tidak takut? Itu berarti saudara meremehkan Tuhan dan merendahkan nilai kekekalan. Kalau tadi khotbah saya tadi luar biasa, satu kebenaran. Kamu mengolok-olok Tuhan dengan sikapmu seakan-akan surga itu tidak ada. Ya. Seakan-akan Tuhan tidak datang. Dari sikapmu itu menunjukkan bahwa kamu memang tidak menghormati Tuhan. Dan itu kita lakukan loh. Ke gereja, betul, aktif dalam pelayanan bisa, jadi pendeta bisa, tapi sikapmu tidak menunjukkan yang kamu yakin surga itu ada. Kalau saudara tahu bahwa kita bisa dipanggil pulang Tuhan setiap saat, wah, saudara kalau nyanyi lawatlah aku Tuhan itu benar-benar mohon Tuhan lawat saat ini, bukan nanti Tuhan, nanti tidak ada lagi kesempatan. Saudara, jangan hanya senang mendengar khotbah seperti ini lalu mengaminkan, tapi saudara melangkahlah supaya lipatanmu itu bisa dihilangkan dan membuat lipatan baru. Lipatan hidup anak Allah, gaya hidup anak Allah, cara berpikir anak Allah, lifestyle dari royal family, bangsawan surgawi. Saya sudah menyampaikan, orang Inggris bilang I told, saya sudah katakan. Jadi jangan menunda. Tidak cukup juga saudara hari ini mengangkat tangan lalu saudara menyatakan mau berubah. Tidak cukup. Kenyataannya nanti pulang Anda tidak berubah. Dan itu sering terjadi. Didoakanlah, dilepaskanlah. Dilepaskan bisa, kuasa gelap keluar. Dia tidak menjaga, 7 roh jahat masuk dan dia menjadi lebih jahat. Surga itu jauh, bahkan harus dikatakan seberang kehidupan fana di bumi dan kekal. Persiapan tidak cukup dalam 1 hari, seminggu, sebulan, setahun.
10 tahun juga tidak cukup. Tetapi sepanjang umur hidup kita itu persiapan untuk kekekalan. Katakan amin. Jadi saudara, jangan hanya mengaminkan lalu didoakan lalu nangis-nangis punya komitmen, tapi Anda tidak penuhi, Anda tidak bayar nanti waktu pulang, Anda tidak berubah. Kenapa saya bisa berubah? Karena saya punya jam doa. Saya bukan orang baik, saudara. Saya sudah berkata dari dulu, dasar karakter saya bisa lebih buruk dari sebagian besar saudara. Tapi saya punya jam doa. Saya punya tekad mengasihi Tuhan. Dan Tuhan garap saya sampai hari ini. Persoalan-persoalan berat yang saya hadapi tahun-tahun belakangan ini, itu memaksa saya untuk melakukan finishing well. Dan tanpa persoalan berat tidak bisa terjadi finishing well. Untuk kelas seperti saya itu godamnya bukan 5 kilo, 5 ton. Ambiar saudaraku. Tapi itu indah. Kalau Anda mengasihi orang yang mengasihi Anda itu gampang. Tapi kalau Anda mengasihi orang yang membenci Anda, dan orang itu sudah menerima budi baik saudara, wah itu sakitnya enggak kira-kira saudara. Tetapi kita tetap belajar untuk mengasihi. Bukan dengan perkataan, oh aku ampuni, aku kasih. Enggak. Hati kita yang, ya wis, enggak apa-apa, lewati. Aku mau pulang. Malah lebih mendorong kita pulang ke surga. Bumi enggak ada kesenangan, saudara. Seperti cerita saya tadi pagi, saya melepas anak saya keluar dari ruangan hotel untuk pindah untuk ke kamarnya. Itu saya kira itu malam terakhir ya. Besok tidak ketemu lagi. Hati saya pecah dan sulit tidur sepanjang malam itu. Aduh Tuhan, melepas anak yang pasca depresi. Mana matanya juga sakit. Matanya sakit, robek korneanya. Dan mencari dokter di tempat itu tidak mudah dan mahal. Hati saya pecah. Tapi satu kalimat yang saya dapat dari Tuhan, yang sering saya ucapkan, dan saya ucapkan kepada istri saya, kalau kamu hidup suci, aku jagai anakmu. Dan ini menjadi khotbah saya hari ini. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, pemilik kehidupan, Dia menjagai kita, menjagai orang-orang yang kita kasihi. Nggak ada lawan. Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Mungkin ada di antara saudara yang tertekan oleh masalah. Sudah seperti saudara akan hancur. Kalau Tuhan di pihakmu, tidak ada yang bisa lawanmu. Berdamai. Kalau kita bisa menyenangkan dan memuaskan hati Allah, engkau menjadi biji matanya. Dia tidak akan membiarkan engkau dirusak, disakiti. Kalaupun mengalami pengkhianatan, Anda disakiti, dilukai, itu menyempurnakan saudara. Allah itu hidup. Ia punya kerajaan, dan kita hidup untuk kerajaannya. Amin. Saudara, bertekadlah sungguh-sungguh. Keluar dari ruangan ini, usai dari ibadah ini yang online streaming, melangkahlah untuk merubah lipatan hidupmu. Berubahlah, berjuanglah. Maka miliki waktu untuk berdoa. Waktu berdoa itu, saudara, banyak hal yang kita bisa dengar dari Tuhan. Banyak nasihat bisa kita terima dari Allah. Dan itu meluruskan kita, saudaraku. Choir, tolong kau berdiri di sini anak-anakku. Singer siap. Kalau saudara ada ikatan kuasa-kuasa gelap yang membuat saudara tidak bisa lepas landas, Tuhan akan lepaskan. Percayalah.
Jangan saudara kehilangan kesempatan ketika bumi ini dijatuhi api dan belerang, atau ketika saudara ada di ujung maut dalam keadaan sekarat, saudara baru berteriak, Tuhan, Tuhan, terlambat, Engkau tidak mampu menembus. Tuhan, Engkau tidak mampu mempercayai dia karena hari-harimu Engkau tidak mempercayai dia. Kita puasa mulai hari Senin sampai Jumat. Boleh minum air putih, atau kalau mau ada bau wanginya teh tapi tanpa gula. Silahkan sampai jam 3, jam 4 semampu saudara, atau sampai matahari tenggelam. Kalau saya biasanya sampai matahari tenggelam. Seperti saat ini matahari sudah tenggelam. Saya makan terakhir kemarin sore. Kok bisa? Kalau punya tekad saudaraku. Bahkan mungkin nanti suatu hari kita akan puasa beberapa hari. Kita hanya minum air putih selama 3 hari. Atau 4 hari atau 5 hari. Bisa. Ayo kita berubah saudaraku. Kita mau hidup suci bersama, katakan amin. Banyak berdoa di rumah, katakan amin. Tiap pagi jam 5 kita berdoa. Tempat ini akan menjadi kesukaan Tuhan. Dan saya sudah berdoa setiap kali kebaktian ya, hampir selalu kirimkan malaikat penjaga, malaikat perang, malaikat yang menyembah. Dan biarlah tempat ini menjadi kesukaan Tuhan. Walaupun suatu hari kota Jakarta akan ditenggelamkan dalam api ketika Tuhan datang, atau karena perang atau bencana atau apapun, pasti dunia akan berakhir. Tapi tempat ini akan menjadi kenangan abadi, tempat di mana Allah menyukainya. Amin.